Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Nabila sebagai moderator dan juga perwakilan dari kelompok 6. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu permasalahan teknologi khususnya pada pendidikan bahasa Indonesia. Teknologi dalam pendidikan bahasa Indonesia dijadikan sebagai perantara untuk mencapai tujuan pembelajaran di Indonesia. Peserta didik yang dapat memanfaatkan teknologi dalam pendidikan dengan baik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bahasa seperti ejaan maupun kosakata yang dapat diakses dengan mudah. Namun, teman-teman, setiap ada hal positif, tentunya ada hal negatif. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas permasalahan teknologi atau pengaruh negatif teknologi dalam pendidikan bahasa Indonesia. Ada 10 artikel yang akan kami bahas. Yuk, kita simak videonya. Jadi, di sini saya akan membahas artikel yang pertama yang berjudul Dampak Kemajuan Teknologi pada Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia, keterampilan berbicara dan berkomunikasi yang baik dan benar merupakan salah satu keterampilan yang emang harus dimiliki. Nah, permasalahan dalam artikel ini yang pertama, hilangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak warga yang menggunakan istilah asing serta membangga-banggakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Yang terakhir ada warga Indonesia yang menggunakan singkatan atau jargon. Dan yang terakhir ada hilangnya budaya tradisional karena banyak warga lokal yang memilih dan mengikuti budaya-budaya luar. Apa sih tantangan dalam artikel ini? Jadi teman-teman, ketika pembelajaran melalui internet, maka penggunaan bahasa yang baik dan benar itu tentu saja sangat berkurang. Contohnya seperti banyaknya singkatan-singkatan, bahkan istilah-istilah yang baru muncul akibat dari pergaulan dari internet tadi. Tapi teman-teman, dalam artikel ini kita mendapatkan solusinya. Apa sih solusi dalam artikel ini? Yang pertama ada, tentunya sebagai orang tua kita perlu mengawasi anak-anak saat bermain HP, gadget, internet agar hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Baik, artikel selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia di Era Digital. Apa sih tantangan dan peluangnya dalam artikel ini? Nah teman-teman, seiring perkembangan teknologi dan internet, bahasa juga mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikasi di era digital ini. Salah satu sisi digitalisasi yang membawa peluang besar untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks global. Nah, tantangan bahasa di era digital adalah tentang keaslian dan kualitas bahasa Indonesia yang mulai terabaikan karena munculnya bahasa-bahasa baru. Permasalahannya yaitu banyak orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan kurang benar serta memperkenalkan istilah-istilah baru yang belum ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga membawa dampak buruk terhadap kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Tantangan bahasa Indonesia di era digital. Yang pertama, penggunaan bahasa Inggris. Yang kedua, ada banyaknya kata singkatan baru. Yang ketiga, kemampuan menulis yang sangat rendah karena banyak mahasiswa atau siswa yang lebih mementingkan gadget daripada menulis. Nah, apa sih solusi dalam artikel ini? Yang pertama, membangun kesadaran tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak orang lain untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku, mengkritisi penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat, serta memberikan dukungan terhadap inisiatif yang mempromosikan bahasa Indonesia ke jenjang globalisasi. Nah, selanjutnya ada artikel yang berjudul tentang dampak perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan formal bahasa Indonesia. Dalam dunia pendidikan, teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga telah mengubah paradigma pendidikan secara menyeluruh. Masih terdapat kendala dalam hal akses internet merata, terutama di daerah pedesaan. Nah, itu menjadi salah satu permasalahan yang ada di dalam artikel ini. Dan ada solusinya. Dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini, diperlukan upaya untuk mengatasi dampak negatifnya dengan menggunakan internet secara bijak dan melakukan pengawasan terhadap anak-anak atau peserta didik yang masih di bawah umur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Pengaruh Supervisi Teknologi Pendidikan terhadap kinerja. Pengaruh supervisi teknologi pendidikan terhadap kinerja teknologi pendidikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Pengaruh supervisi teknologi pendidikan terhadap kinerja teknologi pendidikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Pengaruh supervisi teknologi pendidikan terhadap kinerja
tenaga pengajar. Baik, di sini pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan dan mempengaruhi manusia untuk berpikir kritis dan idealis. Pendidikan bisa juga disebut mata rantai dalam kehidupan. Jika pendidikan tidak berjalan dengan semestinya, maka hal ini akan sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa. Nah, di sini juga ada permasalahannya. Masih banyak nih sekolah yang dihuni oleh guru-guru yang tidak gegap teknologi dan enggan mempelajari dirinya untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi saat ini. Nah, di sini juga ada nih tantangannya dalam dunia supervisi pendidikan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, tantangan pendidikan tersebut adalah untuk mempersiapkan guru dalam pemanfaatan teknologi saat ini, serta memaksimalkan kemampuan yang dimiliki guru dalam menggunakan teknologi pendidikan. Nah, di sini juga ada solusi pentingnya pengawasan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola teknologi dalam pendidikan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Peran Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Disrupsi. Nah, pada saat ini perkembangan teknologi begitu pesat sehingga membuat apa saja nih yang pada kehidupan kita saat ini banyak yang bergantung kepada sebuah teknologi, terlebih lagi dalam urusan pendidikan, yang mana dulunya dalam proses belajar mengajar, hampir semuanya masih menggunakan cara sederhana dengan menggunakan buku, pensil, papan tulis, dan lain-lain sebagainya. Namun, pada masa sekarang, seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan sistem teknologi, membuat semua kegiatan kita menjadi lebih mudah. Nah, begitu pula dengan hadirnya teknologi ke dalam ranah pendidikan juga ikut mempermudah proses belajar mengajar. Nah, di sini juga ada nih permasalahannya nih. Di era disrupsi merupakan perubahan yang mendasar dan fundamental dalam tatanan hidup manusia. Nah, perubahan itu terjadi tidak hanya pada saat suatu aspek kehidupan, melainkan hampir pada seluruh aspek seperti politik, sosial, budaya, bisnis, dan pendidikan. Nah, tantangannya nih, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era disrupsi itu sendiri, untuk itu bidang dan pendidikan harus selalu melakukan inovasi yang menyeluruh dikarenakan banyak nih bidang politik atau pendidikan yang memiliki peran penting dan menjadikan faktor yang memudahkan keberhasilan sistem dalam proses belajar dan mengajar. Nah, solusinya berkembangnya teknologi yang semakin cepat, canggih harus dibimbing dengan berjalannya pendidikan di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Nah, adapun masalah dalam artikel ini, yaitu sebagai penunjang dalam melakukan berbagai aktivitas, baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam hal pendidikan. Tenaga pendidik bisa memanfaatkan teknologi menjadi media pembelajaran atau mediator dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, ada tantangan dalam artikel ini, yaitu teknologi menjadi teori dan praktek dalam desain pengembangan, pemanfaatan dan evaluasi terhadap sumber dan proses untuk belajar. Teknologi informasi juga memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi terhadap pendidikan. Nah, adapun masalah dalam artikel ini, yaitu seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal, telah terpengaruh dalam segala aspek kehidupan,
baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan seni, dan bahkan di dunia pendidikan. Kedua, adapun tantangan dalam artikel ini, yaitu penerapan teknologi dalam kegiatan pembelajaran ditandai dengan adanya e-learning yang dengan semua variasi tingkatannya telah memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran yang disampaikan melalui media elektronik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dapat Mempengaruhi Gaya Anak Muda dan Etika Pancasila pada Masyarakat. Jadi, permasalahan dari artikel ini adalah timbulnya sikap individualistis sehingga menimbulkan ketidakpedulian terhadap sesama warga. Dengan individualisme, orang tidak peduli dengan kehidupan negara, dan tujuan artikel ini untuk mengetahui sejauh mana etika Pancasila berlaku bagi kaum milenial atau generasi muda saat ini. Solusinya, teknologi merupakan kesadaran kolektif yang bahkan diharapkan dapat menggantikan agama dalam masyarakat. Dengan kata lain, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat mempengaruhi suatu masyarakat, terutama kaum muda yang terkena langsung perubahan tersebut. Berjudul Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perubahan Gaya Hidup pada Masyarakat Indonesia. Jadi permasalahan dari artikel ini adalah berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi smartphone yang dapat menjadi ketergantungan dan merubah gaya hidup. Karena ketergantungan akan teknologi dapat merubah pola hidup seseorang, dan perubahan tersebut mengarah pada perubahan yang negatif. Jadi perubahan negatif dari perkembangan teknologi terhadap perubahan gaya hidup adalah ketika seseorang mengenal teknologi itu dan menjadi ketergantungan lalu menjadi kebiasaan. Sehingga dampak dari ketergantungan teknologi dapat merubah gaya hidup positif menjadi ke arah yang negatif. Jadi tujuan dari artikel ini, teknologi merupakan sebuah aplikasi dari ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada manusia, yang solusinya setiap dari perkembangan pasti selalu mempunyai dampak, entah itu dampak positif maupun negatif. Jadi perkembangan teknologi juga mempunyai banyak dampak positif dan negatif. Pada zaman ini rata-rata setiap pekerjaan atau kegiatan sehari-hari pasti selalu menggunakan teknologi. Contohnya komputer, smartphone, TV, dan lain-lain. Namun yang menjadi pembahasan ini adalah dampak dari perkembangan teknologi smartphone yang dapat merubah gaya atau pola hidup pada masyarakat Indonesia. Yang berjudul Permasalahan Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Upaya dalam Menghadapi Era SKT 5.0 pada peserta didik sekolah dasar. Jadi permasalahan artikel ini adalah tercatat pada outcome pendidikan tinggi sehingga menghasilkan profil lulusan yang tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri. Tujuan artikel ini adalah tujuan utama pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga pendidikan adalah untuk meningkatkan makna dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi solusinya adalah pembelajaran yang digunakan diantaranya. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian serta didik saat ini. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik.